Oke, kita kembali lagi ya ke channel kita, channel YouTube Orang-Orang Lapangan ya. Perkenalkan, ini ownernya. Halo, Pak Robi. halo. Dan saya itu Johan. Johan. Oke. Gini Pak, ini kan ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ingin bangun rumah, especially ke Rukos ya. Kalau untuk portofolionya Bapak itu untuk bangun kos di mana aja? Ini maksudnya pertanyaannya apa ini? Maksudnya tanya pengalamannya Portofolionya. atau gimana bangun kos? Portofolionya. Oh ya. Kalau saya ditanya pengalaman bikin kos-kosan, ya alhamdulillah sudah banyak sih Mas. Ya. Kayak dari apa? Saya dulu tuh kos-kosan di mana aja ya? Di Jetis ada 17 kamar. Terus kemudian di Aruba ada juga berapa itu ya? 16 kamar. Terus di BCT juga ada tiga kos-kosan. Ownernya sama, jadi 3 kali terhadap saya gitu kan. Ya, banyak lah sih Mas. Yang Terus ini Pak, yang terakhir ya, yang tadi BCT Bapak sampaikan kan, oh ya, ownernya 3 kali sampai order. repeat order. Repeat order. Itu mungkin bisa diperinci Pak, detail dari Rukos pertama sampai ketiga itu seperti kayak gimana? Ya. Kalau gini, ya teman-teman ini juga buat pemirsa ya yang di luar sana. Jadi kadang itu kan orang mikir bangun properti kan buat apa gitu kan, buat rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain gitu kan. Nah, kalau saya saran teman-teman itu kalau sudah punya rumah, saya saran teman-teman bangun properti yang punya nilai jual. Dalam artian nilai jual itu bangunan-bangunan komersil gitu loh Mas. Komersil gitu ya. Iya, bangunan komersil kayak ruko, terus kemudian kos-kosan, terus atau enggak villa atau penginapan atau hal yang lain gitu. Nah, dari situ itu kan teman-teman bisa punya ini ya, punya keuntungan di situ. Nah, balik lagi ke yang DCT itu tadi, kenapa sih kok sampai 3 kali gitu kan? Karena kos yang pertama, ketika saya sudah bangun selama 8 bulan belum selesai, itu kos-kosannya sudah ada yang isi. Itu belum selesai gitu Mas. Belum selesai sudah ada yang isi. Itu kos-kosan yang pertama. Kos-kosan yang pertama itu konsepnya kamar mandinya luar. Kamar mandi luar ada 9 kamar. Memang beliaunya itu nggak suka yang banyak-banyak kamar, tapi apa namanya terkonsep gitu loh Mas, kayak gitu. Dan juga terdiri dari ruang tamu, terus terdiri parkiran pasti ya, terus sama dapur. Nah, dapur bersama gitu kan, sama jemuran yang nyaman pastinya. Nah, di lokasi itu juga beliaunya menyediakan ini fasilitas mesin cuci. Makanya si anak kos ini nggak perlu keluar lagi kalau buat laundry kayak gitu. Udah ada paket Ya, ya? ada di tempat situ gitu. Makanya kos-kosannya beliau itu langsung belum jadinya sudah banyak inden. udah banyak inden gitu, belum jadi loh ini kayak gitu. Nah, dari situ buka yang kos-kosan yang kedua gitu kan. Kos-kosan yang kedua karena dia punya tanah lagi, dia bangun ada 9 kamar juga gitu kan yang dikerjakan. Ini dari biasa pusat ya. Apa namanya, yang kedua itu juga ada 9 kamar, lagi-lagi juga beliau bikin kamar mandi luar karena keterbatasan lahan itu kan. Dan itu pun juga habis setelah terima kos-kosannya. Nah, sampai kedua beliau berhasil, kos-kosannya penuh terus. Dan yang ketiga beliau bikin yang lebih deluxe, artinya lebih ini ya levelnya, karena beliau minta kamarnya itu setiap kamarnya sudah ada kamar mandinya, sudah ada AC-nya, terus juga sudah water gitu. Dengan harga yang cukup murah sih beliau, 1.400.000 per bulan. Per bulan. Ini murah sekali ya? Iya, di situ kan yang ketiga itu kan 10 kamar. 1.400.000 kalikan 10 kamar kan sudah 14 juta. 14 juta bayar karyawan berapa sih Mas? Karena itu non listrik.
Nah, ya, jadi ini yang ketiga bedanya, yang ketiga Air sama listrik sendiri. Jadi pakai token masing-masing, gitu kan. Tapi kalau air sudah include mas, kalau yang cuci orang-orang luar itu, sudah nggak bisa kalau perempuan. Kalau hanya anak kos saja yang di situ. Nanti buka laundry, sebenarnya kan. Itu nambah 2 tahun gitu kan. Nggak lucu ini kalau buka laundry gitu kan. Tapi mungkin bisa jadi ya, kan jadi yang bagus itu. Kan sih, karena kata include itu ya. Jadi iya sih, masuk akal juga. Iya. Nanti saya sampaikan ke ownernya ya. Gitu. Nah, bedanya mas yang ketiga sama yang kedua sama yang pertama itu, yang ketiga itu ya selain dari kamar mandinya di dalam, dia tokennya kan masing-masing tuh. Nah, token listriknya masing-masing. Jadi anak kos itu bayar 1.400.000 sudah di luar listrik itu. Jadi listrik silakan bayar sendiri kayak gitu, ngisi sendiri itu loh kan tokennya per meterannya. Nah kalau dihitung 14 juta ya kan, paling kan bayar air toh dari pemilik. Wifi paling berapa sih mas kan kayak gitu, 300 ya 500 lah ele kan, 500.000. Karyawan buat bersih itu paling berapa masih 2 juta lah ya. 500 tambah 2 juta 2,5 juta. Air masa habis sejuta. Anggaplah sejuta kan ya. 3,5 sebulan. Makanya 3,5 juta gitu kan. Dari 14 juta berarti kan dia terima bersihnya sekitaran 10 jutaan kayak gitu. Nah, itu yang membuat owner ini tertarik bangun lagi gitu. Ini tadi aja saya kan ini serah terima beliau sepertinya ada pandangan mau buka kos-kosan lagi gitu. Cuman lebih banyak yang selanjutnya. Rencananya itu ada 35 unit. 35 unit bukan 35 kamar. Unit. Jadi ya unit. Dia mau bikin cluster kos. Kayak gitu. Ya dari kayak sebelah ya, Pak. Iya. Sebelah. Iya. Gitu sih. Nah, ini Pak ada pertanyaan ya. Tadi kan kita banyak review BJT Kos ya. Itu kalau dari BJT Kos itu untuk konsepnya konsep apa pertama? Terus untuk pertanyaan kedua, apa bisa misalkan yang tadi income bulanannya itu bisa dimaksimalkan gitu? Dimaksimalkan itu di angka ditinggikan gitu. Untuk rentalnya sebenarnya. Nah gini, yang pertama saya jawab dulu ya. Kalau yang pertama itu kan nanya konsepnya. Kebetulan kalau kos-kosan yang di BCT yang ketiga ini menggunakan konsep klasik modern. Jadi di mana kayak ornamen pagar, terus kemudian railing itu banyak motif-motif floral, bunga-bunga gitu kan. Nah itu yang jadi identitas bahwa konsep itu klasik gitu kan. Sampai mulai dari dindingnya juga gitu kan, dindingnya juga kita menggunakan list-listan yang ya model-model klasik kayak gitu. Dan identitasnya juga jangan lupa kalau klasik itu pasti warnanya putih atau ada aksen hitamnya kayak gitu. Itu yang konsepnya. Terus yang kedua, bisa nggak kalau misalnya harga itu dimaksimalkan lagi dari 1.800 lebih daripada itu? Bisa aja kayak gitu. Apa ada perlu kita semisal ya dari teman-teman yang mau bikin kos itu tipsnya apa? Tidak perlu ditambah interior, apa cukup seperti itu? Oh iya, makanya ini tipsnya buat teman-teman ya yang lagi pengen bikin kos. Kalau saran saya kamarnya dilengkapi sekalian interiornya kayak mulai dari bed set, terus apa namanya itu backdrop ya. Kalau orden pasti lah ya, orden pasti karena kan nggak mungkin nggak ada ordennya, privasinya kan kurang. Terus sama lemari tadi itu backdrop lemari ya, pokoknya yang menunjang teman-teman ini belajar kayak meja belajar, bed set itu kalau bisa jadi langsung satu paket kayak gitu. Jadi poin yang tak ambil itu, jadi kos itu sudah ada pengelolaan untuk cuci bed set itu tidak apa? Ya itu yang makanya gini kan, kalau mau naikin harga otomatis kan
value-nya juga ditambah. Nah, salah satu nambah value itu adalah mendesain interiornya. Jadi menginkludkan interiornya itu dalam harga kos-kosannya, kayak gitu. Paling nambahin teman berapa, Mas? Kalau misalnya butuh tambahan interior kan ya hubungi aja di bawah sini kan gitu. Nanti bisa aja ya kemungkinan kalau di konsep semisal untuk kos ada kayak apa ya, cuci laundry gitu ya, laundry bedsheet. Nanti si anak nyewa ini nyewakan lagi ke orang gitu mungkin ya. Ada kemungkinan kayak seperti itu. Ya bisa aja, bisa. Makanya kan kayak gini. Itu kan salah satunya ya, menambah interior ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mau nambah value ataupun nambah harga sewa, ya bisa jadi ditawarkan ke pengelola, misalnya di apa namanya kayak pesen kamar dikelolakan ke pihak sana, atau enggak check in dikelolakan situ, atau enggak ada yang namanya banyaklah pengelola yang kayak gitu tuh. Mereka biasanya menawarkan langsung fixed income setiap bulannya, bahkan bisa jadi sama mereka itu dikelolakan harian. Kalau dijual harian. Ya, dijual harian. Itu kami bisa lebih. Kalau misalnya katakan harian aja 150.000 aja, berarti kan sebulan berapa? 4,5 juta. Berarti kalau semisal nih ya, dari teman-teman yang mau bangun untuk memaksimalkan income, itu kan butuh pihak ketiga. Seperti check in ya, check in ya. Itu. Jadi nanti bisa hubungi check in, bisa. Living check in ya. Jadi tadi kan sempat nih aku mikir kalau untuk 1/4 terus ada dari pihak ketiga check in yang mengelolakan, otomatis kan harganya tidak 1/4. Iya. Bisa jadi bisa lebih 1/8 ya, ya itu kan sudah hanya pengelola. Yeah. Artinya yang penting kan sisa pilihannya owner itu, dia mau terima bersih pasti setiap bulannya atau mau memaksimalkan sendiri kayak gitu. Itu silahkan aja. Boleh ya, boleh bisa. Terus ini Pak, tadi kan Bapak nyinggung komersial building, gitu. Terus ada kos, ada gesos, ruko, sama villa ya. Dari keempat jenis ini, yang paling potensial untuk menambah income itu yang mana Pak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara potensial yang mana, semuanya potensial. Saya bilang gitu. Saya nggak mau membagi itu yang mana potensial ya. Karena kayak misalnya kos-kosan, dia juga potensial. Cuman kalau misalnya kos-kosan otomatis kan tanahnya kan nyari yang dekat kampus. Nah, tanah yang dekat kampus kan pasti mahal. Artinya modalnya pun juga tinggi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kos itu biasanya BEP-nya itu di antara 10 tahunan. Up ya? Ya, kalau kos-kosan. Terus yang kedua, ruko. Nah, ruko juga sama, Mas. Kulaknya itu maksudnya beli tanahnya juga mahal. Karena ruko pastinya kan nyari pinggir jalan. Kayak gitu. Otomatis nyari tanah pinggir jalan pasti harganya juga tinggi. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang mau nyewa ruko itu? Kan kayak gitu. Misalnya ruko sewakan 30 juta, 40 juta. Nah, kira-kira bisnis apa yang mau sewa 40 juta sampai 50 juta? Pertanyaannya kan kayak gitu. Ada enggak yang mau sewa? Kan kayak gitu. Nah, itu kesulitannya kalau misalnya ruko kayak gitu. Kalau dibilang potensi ya sama-sama potensi. Nah, kalau villa, nah ini bedanya kalau villa. Villa itu semakin lokasinya agak masuk bukan pinggir jalan, itu kan biasanya view-nya bagus, lingkungannya bagus. Biasanya kayak gitu kan. Dan harga tanahnya murah. Harga belinya kan murah kayak gitu, tapi harga sewanya bisa naik, bisa tinggi. Kalau villa itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya villa harga 500 juta gitu kan, paling pengembalian dengan BEP harga katakanlah 1 juta sampai 1,5 gitu kan, paling BEP-nya di bawah 5 tahun Mas ya. 5 tahun lah ya? Ya, enggak 5 tahun gitu. Ya wes, LLN kayak gitu. Ya. Kalau semisal bangunnya di orang-orang lapangan, itu sampai berapa sih? Contoh kamar ini sekian, berapa kamar ini sekian kayak gitu. Oh enggak, bukan jumlah kamar sih kita. Kita standarnya itu kan minimal kalau rumah pribadi, rumah tinggal 1 lantai itu 4 juta. Kalau 1 lantai. Kalau 2 lantai itu 4,5 juta. Terus kalau misalnya kos-kosan, itu kisaran 5 juta per meternya.
5 juta. Itu minimal. Minimal. Tapi balik lagi ya teman-teman, bahwa acuannya itu tidak hanya harga per meter. Acuan kami itu tetap di RAB mas, kayak gitu. Karena kan sekarang mainan macam-macam mas, mau yang konsep milenial, minimalis, kayak gitu. Nah itu biasanya aksesorisnya yang mahal. Oke. Gitu. Jadi kalau bangun lewat OOL ini berdasarkan RAB, itu ya Pak, berdasarkan RAB. Untuk yang 2 lantai yang bisa di set up itu 5 jutaan, gitu ya. Jadi nanti bisa di custom. Jadi nanti bisa ketemu nih harga satu rumah, satu unit ini berapa sekian. Nanti tinggal aja pembagiannya per kamar gitu ya Pak. Iya. Jadi kan teman-teman ini kan bisa tahu nih invest berapa, kamarnya berapa, dapat duitnya berapa, pengembalian ROI-nya berapa. Di sini. Terus ini Pak, teknis pemesanan dari desain sampai ke serah terima unit itu seperti apa Pak untuk costnya itu? Ya kalau misalnya pekerjaan kita, perhatikan kita mulai dari ini mas, apa namanya itu, bikin desain dulu. Nah dari desain dulu nanti kita bikinkan penawaran untuk desainnya berapa. Terus kalau misalnya sudah oke desainnya, terus harganya udah oke, kita garap kayak gitu kan. Nah habis itu kita keluarkan RAB-nya. Nah setelah RAB-nya keluar, nanti negosiasi, harganya oke, kita langsung pelaksanaan. Gitu. Berarti teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi dari teman-teman OOL ini, orang-orang lapangan atau PT TKI tidak langsung meminta full uangnya. Oh enggak. Ya, ada prosesnya, yaitu by termin ya Pak. Ya, by termin untuk pengfiksan desain, RAB, DP dulu, nanti diopnam sesuai progres, baru nanti setelah rumah selesai sisanya baru lunasan. Oke. Ini sudah habis Pak untuk komentar. Iya. Jadi saya konklusikan aja. Saya ambil kesimpulan kalau dari teman OOL ini bisa nggarap desain, terus untuk pekerjaan bangunan, konstruksi, desain, ya, terus interior, terus sama pekerjaan fisik dari nol atau renovasi. Oke. Jadi item-item yang kita tawarkan ini kebanyakan di commercial buildingnya ya. Ya. Gitu. Untuk selanjutnya sudah habis Pak. Sudah ya. Time waktunya. Oh iya. Jadi tak kasih ini aja ya ke teman-teman. Kalau mau bangun nanti bisa hubungi nomor orang-orang di bawah ini. Biar dicantumkan di bawah. Iya, di bawah sini. Baik konsultasi desain, pembangunan, nanti bisa sama ahlinya. Soalnya dari pihak orang-orang lapangan ini sudah banyak portofolionya, termasuk kos. Ya. Oke, sekian. Terima kasih. See you. Ya, terima kasih. Udah.